Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas terkait masalah tips dan trik kita sebagai seorang YouTuber pemula dalam membuat sebuah video ya. Jadi yang pertama itu kita sudah melalui ya fitur-fitur dasar, di mana fitur-fitur dasar itu terbagi atas 3, yaitu tips mengupload video, mengoptimalkan video, dan tips untuk thumbnail dan judul kemarin ya. Jadi pembahasan kita selanjutnya itu adalah produksi ya, produksi sebuah video. Nah, pada produksi sebuah video ini ada 3 ya, tips peralatan, perekaman, dan edit video ya. Jadi pembahasan pertama kita kali ini yaitu adalah tips peralatan video. Langsung saja. Oke, kita sudah lihat tips peralatan video. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, di gambar yaitu peralatan video ya. Jadi peralatan utama sebagai seorang YouTuber itu ada 4 ya. Yang pertama adalah PC, kemudian PC atau laptop, kemudian ada lampu sorot sebagai pencahayaan, yang ketiga ada kamera, dan yang keempat itu adalah mikrofon atau mic ya. Langsung saja kita scroll ke bawah ya. Alat peralatan pertama itu adalah kamera ya. Kamera itu ya untuk menghasilkan sebuah video teman-teman sudah tahu sendiri ya. Kamera itu adalah yang paling utama ya pada saat kita mau menghasilkan sebuah video. Jadi untuk pembahasan kamera ini ya, kamera itu terbagi atas 2 ya, dimana ada kamera point and shoot, kemudian ada kamera DSLR ya. Kedua kamera ini memiliki fungsi dan peranan masing-masing dalam menciptakan sebuah video. Kita menciptakan sebuah video. Yang pertama itu adalah point and shoot. Adalah perangkat serbaguna yang sederhana yang sangat bagus untuk vlogging dan yang sering dilakukan hampir semua latar belakang lingkungan. Nah, ini maksudnya adalah kamera yang khusus memang untuk kita nih sebagai seorang YouTuber yang suka ngevlog ya, atau mereview sesuatu di luar ataupun di mana lah, yang penting kita ngevlog lah. Ini khusus untuk kamera ngevlog. Nah, yang kedua adalah kamera DSLR. Dapat memberikan tampilan yang lebih sinematik, tetapi perlu waktu belajar yang lebih lama agar dapat menggunakan. Nah, ini adalah kamera khusus untuk pembuatan video sinematik ya. Jadi ini lebih khusus lagi teman-teman kameranya. Kalau yang tadi kalau bisa dibilang sih masih umum lah, kamera point and shoot itu. Kalau DSLR ini memang khusus untuk sinematik. Nah, di bawahnya dijelaskan bahwa Anda dapat memulai dengan kamera perangkat seluler. Nah, itu jadi tadi itu kamera sebagai seorang YouTuber itu adalah kamera seorang YouTuber, tapi bukan kamera YouTuber pemula, karena kamera YouTuber pemula itu adalah kamera HP. Nah, ini juga dijelaskan teman-teman. Ini adalah pilihan yang baik sebelum Anda berinvestasi. Jadi tadi itu dijelaskan bahwa kamera yang bagus itu ada 2, yaitu adalah point and shoot, kemudian ada DSLR, tergantung kebutuhan kita ya. Tapi di YouTube sendiri menghimbau bahwa gunakan pada saat teman-teman mau menjadi seorang YouTuber pemula ya, gunakan perangkat sesuai dengan yang teman-teman miliki dulu, yaitu berawal dari perangkat HP atau kamera seluler kita, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah suara ya. Suara ini mikrofon ya maksudnya. Suara yang bagus adalah suatu keharusan. Penonton seringkali tidak keberatan dengan pencahayaan yang tidak sempurna, tetapi mereka kurang bisa menerima kualitas suara yang buruk dalam video. Jadi maksudnya kayak gini teman-teman. Jadi ya, suara ini sangat penting ya. Dari hasil video itu, suara itu menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena terkadang orang menonton video kita itu karena memang membutuhkan informasinya
Di mana didapat informasinya ya dari suara itu. Nah, kenapa dijelaskan bahwa terkadang pencahayaan yang tidak sempurna itu penonton masih bisa memaklumi? Ya karena yang paling utama itu yang dicari penonton sendiri biasanya adalah informasi yang kita sampaikan di video tersebut, bukan dari hasil tampilan video itu, tapi lebih ke informasinya biasanya ya, seperti itu. Di sini juga dijelaskan bahwa beberapa kreator membeli mikrofon shotgun karena memiliki perekaman yang terarah. Nah ini salah satu saran ya dari YouTube ya, kalau kita memang sudah memiliki penghasilan, sudah memiliki budget untuk bisa membeli sebuah mikrofon, ya bagusnya adalah mikrofon shotgun karena memiliki perekaman yang terarah seperti itu. Kemudian lanjut peralatan berikutnya itu adalah pencahayaan, yaitu lampu sorot ya, maksudnya ini ya, lampu sorot sebagai pencahayaan. Banyak kreator menggunakan sistem pencahayaan 2 titik. Nah, jadi maksudnya itu biasanya kalau kita sudah memiliki budget, sudah mempunyai keuangan yang bagus, ya, tidak ada salahnya teman-teman bisa membeli lampu sorot ini, dan kalau bisa menggunakan dengan cara 2 titik pada saat memproduksi video supaya tampilan yang ada di video kita itu bagus. Teman-teman bisa sering lihat lah, biasanya kalau di belakang layar itu ada ditampilkan di proses pembuatan video ataupun pemotretan itu biasanya menggunakan sebuah 2 titik. 2 titik itu maksudnya objeknya ada di tengah, terus kameranya itu ada 2 kamera. Pencahayaannya itu ada 2, ada di kiri dan kanan menyorot ke objek tersebut seperti itu. Kemudian ada juga yang opsi lainnya itu adalah spotlight. Nah, itu adalah cahaya yang lembut. Nah, pencahayaan yang lembut ya, mungkin teman-teman bisa lihat pencahayaan yang ada di tampilan video saya ini atau di kamera saya ini ya, seperti inilah yang spotlight ini. Terkadang hemat biaya, ya memang hemat biaya karena memang seadanya teman-teman. Itu salah satu opsi yang diberikan oleh YouTube. Jangan lupakan salah satu cahaya paling terang dan paling murah yang ada, yaitu matahari ya. Jadi selain opsi spotlight tadi, YouTube juga memberikan kita opsi lain lagi yang lebih murah lagi ya, tanpa modal, tanpa biaya, yaitu apa? Yaitu cahaya matahari. Jadi kalau memang kita mau menghasilkan sebuah video yang bagus tanpa mengeluarkan biaya, ya salah satu opsinya adalah dengan menggunakan cahaya matahari. Tapi cahaya matahari ini kita harus memproduksi video itu di luar ruangan ya, luar ruangan, sehingga kalau memang produksi video kita itu memungkinkan untuk di luar ruangan, sebaiknya di luar ruangan karena pencahayaannya itu tidak perlu mengeluarkan budget, itu menggunakan cahaya matahari saja. Kemudian saran dari YouTube itu pertimbangkan gaya kreatif dan sasaran produksi saat Anda memilih peralatan yang tepat. Beberapa kreator ingin memproduksi video yang bagus, sementara kreator lainnya menyukai konten yang casual dan otentik. Nah, jadi peralatan itu penting, tapi bukan yang paling utama teman-teman ya. Kalau kita mau menghasilkan sebuah video, kita ingin viewer, kita ingin di subscribe, hasil video yang bagus itu mendukung kita, tapi bukan yang paling utama ya. Bukan peralatan yang bagus yang menunjang video kita bagus, tetapi lebih ke keinginan penonton ya. Jadi keinginan penonton itu ya itu yang kita sajikan. Kita bisa menganalisa apa yang diinginkan penonton, tidak melulu kita penonton itu banyak ke kita karena memang peralatan yang kita gunakan itu bagus, tidak ya, karena lebih ke apa sih yang diinginkan penonton, kayak gitu. Jika ingin hemat biaya, Anda dapat membeli peralatan yang paling terjangkau dan mengupgrade-nya nanti berdasarkan kebutuhan. Jadi saran dari YouTube untuk kita bisa hemat biaya ya, karena YouTube sendiri tahu lah budget kita sebagai seorang YouTuber pemula itu masih sangat terbatas ya.
masih sangat terbatas, masih minim biaya, ya gunakan. Kalau memang punya budget meskipun sedikit, ya mulai dah membeli dengan peralatan yang lebih murah dulu ya, jangan langsung yang mahal karena budget kita belum ada. Ya setidaknya fungsinya sama dengan yang kita butuhkan, itu fungsinya sama meskipun tidak mahal ya, seperti itu. Nah, seringkali peralatan terbaik adalah yang Anda miliki. Nah, ini yang paling utama nih sebagai seorang YouTuber pemula ya. Kita kalau mau menjadi seorang YouTuber itu tidak mesti memiliki peralatan yang bagus ya, berupa kamera, berupa lampu sorot, berupa mikrofon, kemudian laptop, tidak usah ya. Cukup dengan yang kita miliki sekarang. Kalau mau menjadi seorang YouTuber itu sangat mudah. Cukup dengan yang kita miliki sekarang, apa? Yaitu dengan menggunakan perangkat seluler kita. Itu udah multifungsi itu teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah bukan dari peralatan, tapi gimana caranya kita bisa memproduksi video ya. Jadi saran saya, bagus kalau kita memiliki peralatan itu, tapi kalau untuk sekarang teman-teman sebagai YouTuber pemula, jangan terlalu menghiraukan peralatan itu, tapi lebih berfokus ke pembuatan video itu sendiri supaya kita bisa berpenghasilan di YouTube. Kalau kita sudah berpenghasilan, baru kita bisa memikirkan peralatan-peralatan tersebut supaya kita bisa mengupgrade dan memperbaiki hasil konten kita, seperti itu ya. Mungkin itu pembahasan terkait masalah peralatan ya. Pada kesempatan berikutnya itu kita akan membahas terkait masalah tips perekaman video ya. Jadi peralatan sudah, kemudian kita lanjut ke proses perekaman video itu sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, bisa dipahami ya, dan bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.